Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita bacakan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong, adu-adu terus diunggah ulang ya. Aku tidak pernah kasih izin untuk hal-hal yang demikian. Jadi linknya saja ya, di-share linknya gitu kan, jauh lebih simpel. Kemudian untuk semuanya dari kalian aku nggak bisa sebut satu persatu, terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu ya. Kita saling mendoakan kepada Gusti Allah Agung dalam kebaikan. Insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, aku akan bayar hutang, aku tapi lupa. Siapa yang merequest itu ya? Apa yang punya istrimu alap atau gimana, lupa aku ya. Cuman pertanyaannya begini, Gus Beti, apakah dosa orang yang menjadi mu'alaf itu, dosa masa lalunya diampuni apa tidak? Jawabannya begitu. Pertanyaannya intinya seperti itu ya. Cuman gue lupa itu siapa dan ada di mana, gue lupa ya. Nggak apa-apa ya, yang penting aku jawab sehingga aku tidak punya hutang lagi ya. Jadi tajuk kita kali ini ya, apakah dosa mu'alaf itu dihapuskan ya, dosa masa lalu maksudnya. Kita mulai. Dosa masa lalu mu'alaf ya, apakah dihapuskan? Nih ya, gue lupa siapa yang merequest ya, tapi intinya pertanyaannya begini, karena istrinya mu'alaf nggak salah pada waktu itu ya. Dan terima kasih atas kesetiaannya menunggu beberapa waktu ya, memang harus antri ya. Dan sekarang aku akan bayar lunas apa yang aku janjikan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum sana ya, sebelum ke sana ke kajian, aku bacakan dulu ya komen yang masuk dari kalian sebagai bentuk apresiasiku dari
kajian kita yang kemarin, yaitu Palestina negeri tiga agama ya. Semoga ada damai di sana. Oke. Akan aku baca dari Semarang, ada Kang Mas Dian Yuda. Oke, terima kasih. Semarang Ngaji Gus. Terima kasih. Semarang kali ini banjir. Salam Isra ya untuk yang di Semarang. Kemudian di Taku-Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Beti, amin. Semoga ada kedamaian di Palestina. Amin. Amin ya. Doa kita bersama ya. Semoga ada damai lah di sana. Jangan ada lagi tragedi manusia ya. Kemudian Kang Mas Septian ya, berawal dari Mesir yang mau itu wilayah and saling buat paksi and jadi proyek bersama yang korbankan semua rakyat aja. Intinya memang rakyat selalu menjadi korban ya. Oke, terima kasih Kang Mas Septian ya. Kita lanjutkan Bapak Ikhwan Tamim, ini sepuh kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak video yang di masjid di Surabaya. Sayang suaranya tidak jelas. Salam Isra. Salam Isra juga untuk Pak Ikhwan Tamim yang ada di Tangerang bersama keluarga dan semua saudaraku yang ada di sana. Mungkin solusinya kalau jenengan kurang bagus audionya ya, bisa di setel lewat Pak. Lewat apa jenenge earphone atau lewat kalau ada laptop nanti kan volumenya bisa dibesarkan, atau PC gitu Pak ya. Memang itu rekamannya ya itu insidental, jadi seperti itu, tidak ada mic-nya waktu ngerekam. Oke. Kemudian dari Pak Iwan Tamim kita masuk ke Kang Roman Juget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam ABC dari Jakarta Gus Akur. Saya setuju ibarat satu tanah dua sertifikat suwun. Iya. Jadi sekarang ya pertarungan antara Israel dan Palestina itu ibarat seperti yang disampaikan dengan cerdas oleh Kang Roman Jugen ini ya. Satu tanah, dua sertifikat. Masing-masing ya mengaku yang punya sertifikat itu. Jadi ya seperti itu, makanya aku bilang kan, sudahlah ditempatin bareng aja, kembali ke romantisme teologis. Karena secara politis pun sampai sekarang nggak pernah terselesaikan itu. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Roman Jugen ya. Itu tentang apa yang terjadi di Barat Tengah sana, pertempuran antara Israel dan Palestina ya. Karena adanya satu tanah, dua sertifikat. Oke. Kemudian Kang Mas Aljus nyimak 10K sambil nungguin si kecil tanding Portu Bandung Champion Piala Wali Kota Bandung di Gor Arca Manik. Semoga putra tercinta dapat menjadi yang terbaik ya, bisa menjadi juara. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Aljus yang ada di Bandung. Kemudian soleh kita Gispati, alhamdulillah hadir Tuan Guru. Semoga saudara kita yang ada di Israel dan Palestina berdamai. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Gispati untuk 3 merah hatinya, dan salam Isra untuk semua saudaraku di Palu ya. Iyalah ya, kita doakan semoga berdamai di sana ya. Kita lanjutkan dari Palu, ada Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum dari Sedang Jinima Gus Kil. Waalaikumsalam. Semoga keluarga di Batu diberikan kesehatan dan rezeki yang berkah oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Terima kasih Pak Abdul Muluk ya, doa yang sama untuk saudaraku di Deli Serdang. Dan salam Isra untuk semua saudaraku semua di channel ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salam Isra semuanya
Islam rasional. Kemudian Kang Mas Sunarto, Anda pemikir yang luar biasa, Tat. Pemikir yang luar biasa, artinya di luar dari kebiasaan, artinya anti mainstream. Ya, tapi sebagai seseorang yang pemikirannya di luar biasa harus siap-siap untuk tidak populer, untuk dianggap sesuatu yang sulit untuk diterima publik, ya. Yang aneh-aneh gitu ya. Nanti dicap sana sini semau mereka mengecap, ya. Ya, itu sebuah resiko. Ya. Karena kita sudah menentukan bahwa kajian-kajian kita memang cenderung ke anti mainstream, ya. Jadi luar biasa itu artinya kan begini, Kang Mas Sunarto, Anda pemikir yang luar biasa, Tat. Iya, luar biasa. Artinya tidak biasa, tidak di dalam biasa. Ya. Dan resikonya seperti yang aku bilang tadi. Ya. Kan banyak itu, aku kalau dapat kiriman video di WA atau di mana saja lah ya. Sebetulnya para penceramah itu, entah itu kiai, entah itu ustadz, atau siapa lah, harus bijak melihat apa yang sedang terjadi di Israel sana, antara Palestina itu. Kebanyakan kan terus itu menggiring pada sebuah pemahaman tuh perang agama yang enggak lah. Orang yang Kristen juga dihajarnya, kok gereja juga dihajarnya, agama apa? Itu rebutan warisan dari dua anak bersaudara gitu loh. Bukan perang agama. Dan Israel itu tidak punya keinginan sama sekali untuk memasarkan agamanya keluar. Dia tidak expand. Dia membangun kekuatan ke dalam. Karena apa? Yahudi adalah Nasrani, Nasrani adalah Yahudi. Terus dia nggak ada kepentingan menyebarkan agamanya. Mereka mau agama itu untuk milik mereka sendiri. Itu egosentris mereka. Terus sekarang ulama, dan bukan, aku lihat di YouTube itu bukan ulama kacang-kacang loh ya. Ulama top dan banyak pengikutnya. Ya. Dan ustadz-ustadz juga ya. Jangan umat ini disesatkan dengan sebuah framing bahwa itu perang agama. Enggak, itu perang biasa, dua bersaudara dari satu bapak yang sama berebutan warisan gitu aja, wes. Ya. Karena nanti kalau disampaikan di setiap kajian-kajian perang agama kan jadi kacau nanti ya, masyarakat menjadi tidak terkondusifkan untuk menerima informasi itu. Ya, jadi jangan ya. Itu perangnya perang biasa, yang artinya apa? Biasa itu ya seperti biasanya kalau orang rebutan teritorial gitu, bukan perang agama. Soal Palestina Islam, iya, tapi ingat juga ada Kristennya kan. Gerejanya yang dihajar kemarin kan, diluluh lantakkan itu gereja Ortodok Yunani itu. Nomor 3 tertua di dunia, diratakan juga sama Israel. Terus mau bilang perang agama Yahudi perang sama agama Kristen dan agama Islam gitu, atau gimana? Orang nyatanya enggak kok ya. Oke, itu untuk Kang Sunarto ya. Kalau kita sudah berani di luar biasa, kita ya harus berani dikucilkan ya, karena kita tidak dalam biasa, kita di luar biasa ya. Ya, kalau gue sih sudah siap dan gue menikmati itu ya, apapun kata orang ya terserah saja. Ya. Oke, terima kasih Kang Sunarto. Kita lanjutkan Kang Irfan Al-Akbar, Arema Bonek yang bertikai selama puluhan tahun serta berdarah-darah hingga timbul korban pada kedua belah pihak ya. Akhirnya bisa berdamai. Namun perdamaian itu dipicu korban gas air mata di Kanjuruhan beberapa waktu lalu yang memicu kesadaran para pemimpin masing-masing grup untuk mau berdamai gitu ya. Yerusalem ini sudah berkali-kali jatuh korban, namun sepertinya sulit untuk menyadarkan para elit politik masing-masing untuk berdamai. Angel wis kandhanane. Seperti gue bilang tadi, siklus. Perang itu seolah-olah sudah ada siklusnya. Kalau lah nanti ini damai dan semoga damai, ya
Lihat nanti 1 tahun 2 tahun kemudian. Nggak tahu kalau misalkan ada sutradara ya dibikin film, nggak tahu perang Palestina Israel sekarang tuh seri yang keberapa. Oke, kita lanjutkan Kang Sahran Gipari menyemak setelah 50 menit tayang sambil berjemur dan minum kopi pagi. Lanjutkan minumnya. Salam Isra ya untuk yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kemudian asli Tegal. Sebelum ada Zionis di sana aman, tentram, tiga aman, saling berdampingan. Salam Isra dari Jakarta. Gus, salam Isra juga untuk asli Tegal ya yang ada di Jakarta. Iya. Zionis itu yang gue bilang ya. Tidak semua tokoh-tokoh Yahudi itu setuju dengan sepak terjangnya Zionis. Jangan salah paham ya. Dikirain semua orang Israel itu setuju dengan sepak terjangnya Zionis itu, nggak setuju. Ya. Oke. Kalau kita tahu itu kan jadi enak gitu loh ya. Artinya apa? Biang keroknya itu memang di Israel atau di Israel ya secara umum, secara khusus yang Zionisnya itu. Ya, itu kan jahat banget itu. Oke. Kemudian Devin Feminim. Bismillah, alhamdulillah dari Jawa Barat eksodus ke Karangploso. Oh. Jawa Barat. Kumaha pawartos nak neng? Jeung saha di ditu ayak batur. Karangploso tempatku ya nggak jauh lah. Tapi nggak tahu Karangploso sisi mana dia ya. Karangploso itu nggak ikut Batu, dia ikut Kabupaten Malang ya. Oke, atur nuhun Devin Femin, atur nuhunnya. Kemudian Rahani Junaidi soleh kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam untuk semuanya. Salam Isra dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Soleh kita Aisyah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra ge. Kemudian Hansip Romawi. Di Israel mayoritas beragama Yahudi, Islam 17% dan Kristen 3%. Terima kasih atas data yang masuk Kang Mas Hansip Romawi ya. Jadi ini Hansipnya Romawi. Oh, masih ada lagi pertanyaan siapa ini? David Martin. Oke. Minum dulu tin, haus gue. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini dari Kang Mas David Martin. Pak Bandi izin bertanya. Sebenarnya Palestina ini milik siapa? Tanah perjanjian ini milik siapa? Apakah keturunan Ismail berhak padahal dia diusir saat masih kecil bersama ibunya menempati Arab dalam kurung Makkah? Bukankah harusnya itu yang seharusnya KLW ini? Jangan disingkat-singkat lah ya, nggak ngerti aku KLW Palestina. Gue ini kurang update, kurang gaul untuk bahasa-bahasa singkatan ini. Memang untuk keturunan Ishak karena sejak kecil dia yang ikut bapaknya. Ismail juga dah diberkati banyak keturunan menjadi bangsa besar dan keturunannya menjadi raja pula. Terus ngapain mereka ngulik tanah yang punya adiknya Ishak Palestina? Padahal wilayah Arab itu luas daripada Palestina kalau dilihat peta gitu ya. Ini jawabnya gampang-gampang susah ini ya. Gimana? Tolong aku ambilin anu dong air putih yang panas. Gimana ini jawabnya? Oke, aku jawab pelan-pelan ya. Gini Kang Mas Dapin Martin ya. Kalau aku kan begini. Setelah sekian lama, taruhlah kita hitung dari 1948 ya. Sampai sekarang. Tapi kalau ada yang bilang mau mundur lagi nanti itu ini sejarahnya
sejarah lama dan bukan sejarah kemarin sore di pertikaian ini, ya. Jadi sebetulnya enggak begitu sesuatu yang baru, enggak, sudah lama. Makanya kan aku bilang ketika aku disuruh bahas itu, aku sebetulnya ya gimana ya, karena aku membahasnya juga ya itu aja gitu, nggak kemana-mana, karena aku juga nggak berubah-ubah, tetap aja itu perangnya itu rebutan warisan dari dua anak, ya, dari satu bapak, ya, bukan perang agama, itu perang rebutan warisan gitu aja, ya. Oke, setelah tahun, kalau aku pakai 1948 ya, nanti kalau mau mundur nggak masalah, silakan saja. Dari tahun 1948 hingga kini, hitung sendiri berapa tahun ya. Kalau Indonesia merdekakan itu 1945, berarti 3 tahun kemudian. Ya. Bangsa, ini terpaksa mundur lagi ini. Bangsa Israel itu kan bangsa yang jatuh bangun terjajah oleh bangsa-bangsa lain, dan dari sini ke sana, dari sana ke sini itu ya. Dan mereka kan akhirnya kan menjadi diaspora. Diaspora keluar dari ada yang keluar sendiri-sendiri, ada yang keluar seperti mengalami pembuangan tuh di Babel itu. Ya. Kalau kita baca perjanjian lama kan begitu. Ya. Kalau kita tarik ke belakang ke era Kanjeng Nabi Yusuf itu lebih anu lagi tuh, lebih mundur lagi. Kan mereka akhirnya kan masuk ke tanah Mesir. Ya, bahkan Kanjeng Nabi Musa itu kan Israel diaspora, itu lahirnya kan di Mesir itu. Bukan di Israel. Nah, ketika mereka pada diaspora, tanah itu siapa yang nempati? Kan itu perlu sejarah panjang. Dan mereka diasporanya nggak tahu berapa lama, nanti buka perjanjian lama ya. Berapa lama mereka di tanah Mesir. Dia selama itulah Palestina, kemudian tanah yang disebut Israel sekarang itu kosong. Ya. Karena ditinggal tuannya. Lah kalau ada orang lihat-lihat ini tanah kok tuannya nggak ada, terus dia bertempat tinggal di situ menjadi tuan yang baru, gimana? Ya. Terus berikutnya tuan yang lama datang. Kan nanti saling klaim. Saling klaim. Jadi ini satu tanah, 2 sertifikat tadi itu loh. Jadi kalau menurutku kembalilah ke teologis, karena politis dari 1948 sampai sekarang tidak bisa menyelesaikan. Dan kita harus tahu di belakang itu ada Inggris. Kalau kita lihat ke 1948. Inggris itu banyak loh ya, dia behind screen. Aku sudah bikin videonya bagaimana hadirnya kelompok Ahmadiyah di India. Itu di belakangnya ya Inggris. Ini nggak tahu teman-teman Wahabi ya, tahu nggak ya, bahwa kelompok Wahabi itu juga di belakangnya ada Inggris. Jadi Abdullah siapa namanya? Abdullah Ibnu Wahab ya, dan Saud ya, yang kemudian jadi raja, itu sudah sepakat ya. Kamu ngurus agama, ya wis. Gue ngurus negara, ya wis. Jadi sudah dikapling oleh mereka. Padahal kalau mau ke Islam yang benar kan tidak terpisahkan antara ulama dan umara. Itu sudah terpisah. Makanya mereka teman-teman Wahabi itu kan jarang berbicara tentang demo-demo, enggak. Mereka samina waktona terhadap pemerintahan yang ada, apapun yang dilakukan oleh pemerintahan itu. Itu di belakangnya Inggris. Inggris sedang berhadapan dengan Turki, gitu loh. Ya, kenapa kok Inggris selalu cawe-cawe kata orang Jawa? Karena dia pada waktu itu super power. Jajahannya di mana-mana. Itulah sebabnya dengan pertimbangan bahwa paling luas jajahannya adalah Inggris, maka bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Karena bahasanya sudah ke sana-sana. Gitu loh ya.
Nah, kalau kita mau kembali ke teologis itu maksudku begini. Toh mereka sama-sama anaknya Pak Abraham. Ya sudah ditempati bareng gitu loh. Berdamai. Maksud gue begitu. Ditempati bareng, ya. Yang Yahudi tetap Yahudi, monggo silahkan. Yang Kristen tetap Kristen, monggo. Jangan ada lagi seperti video itu orang Kristen bawa salib diludahi, itu kan juga nggak bagus sebetulnya. Ya. Kan diludahi kan gitu. Ya. Terus yang Islam ya biar tetap Islam. Nah, mereka tetap dalam eksistensi teologisnya masing-masing, ditempati tempat itu bersamaan. Jadi kembali ke sejarah, sejarah yang ada dalam kisah teologis itu yang gue maksud. Karena politis sudah nggak mampu, sampai sekarang nggak ada kejelasan, masih perang terus. Tapi kalau lihat pertanyaan Martin, itu mau dirujuk ke kitab suci dalam hal batas, itu agak ribetin. Sekarang kalau misalkan gini ya, kan Bapak Abraham dari Ur Kasdim itu kan dijanjikan tanah, maksudnya ke Kanaan kan? Iya kan? Maksudnya ke Kanaan. Terus batas-batas tanahnya itu mana? Kan ribet urusannya. Kita harus masuk ke zaman purba. Sementara sekarang sudah zaman Android. Sulit. Ya. Ya gue sih bukan nggak mau, ya mau aja, tapi apa bisa? Ya, kita kembali ke kitab suci. Terus yang kamu maksud perbatasan itu sesuai dengan kitab suci, ya coba dicari. Tanah Kanaan itu dulu kan namanya Kanaan itu. Ya, batas wilayah utara mana, selatan mana, barat mana, timur mana. Ya nggak apa-apa, tapi menurut gue sulit. Itu kan zaman dahulu kala, zaman purba. Sekarang udah zaman Android, berbentuklah negara-negara yang masing-masing batasnya ditentukan oleh kekinian. Coba. Ya, kita kasih contoh bangsa Kurdi ya, disebut suku Kurdi. Itu kan efek karena mereka tidak berpikir ke zaman modern, masih berpikir ke zaman dahulu kala. Orang masih nomaden ke sana, ke sini, ke sana, sini, pindah sana, pindah sini. Akhirnya sampai sekarang nggak punya tanah. Separuh ikut di Turki, separuh di Iran, separuh di Irak. Kasihan mereka. Karena dari dulu waktu pembagian kapling itu nggak begitu peduli karena nomaden. Jadi mereka mau bentuk negara juga, ya tanahnya mana? Kalau nggak ada tanahnya mana bisa bentuk negara? Seperti bangsa Arab. Sebagai bangsa mereka satu. Bangsa Arab. Luas memang. Tapi kalau sudah terbagi dengan kehidupan alam modern, ya Saudi Arabia itu Arab. Terus apa itu tadi? Teman kita yang kerja di Arab itu ya Arab. Irak itu ya Arab. Tapi kan Saudi Arabia bukan Irak, bukan apalagi itu. Yang teman kita beberapa akhir-akhir ini nggak aktif, mungkin sibuk ya. Itu juga Arab. Nanti mana lagi? Yang dicaplok Saddam Hussein menjadi provinsi kesekiannya itu mana? Waktu perang Teluk itu. Lupa gue, ya Irak dan apa itu. Itu juga Arab. Sebagai bangsa mereka satu, tapi sebagai negara sudah nggak sama. Jadi kalau dibilang apa namanya, yang dari garis Ismail kan sudah dikasih di tanah Arab dan itu luas di Mekah gitu kan. Iya, kalau itu dibentuk dalam satu bangsa Arab, membentuk satu negara Arab, ya luas. Cuman kan sekarang negara dari bangsa Arab ini kan banyak. Sulit, enggak bisa. Mau dikonversi gimana? Ya. Atau mau ginilah. Kalau mau ikut keputusan tahun 1948, ya enggak apa-apa. Ini gini, coba kamu lihat petanya. Ini sedikit anu ya. Ke sini dulu ya sebelum ke fokus. Kira itu
Lihat ini, kamu cari di kan ada peta begini nih. Ya. Udah? Itu yang warna kuning itu awalnya seperti itu. Terus Israel tahun 1948 itu dikasih yang sedikit hijau itu. Lama-lama yang kuning habis tinggal hijau. Lah batas wilayahnya mana dulu? Kalau kembali kesepakatan yang ini lebih jelas nih. Nih, pertamanya kuningnya kan luas itu kan. Lama-lama kalau lari ke sini tuh yang hijau ya. Ke sini ini kemana ini? Kan hijaunya justru yang menjadi luas. Lah terus batasnya mana? Gitu loh. Jadi kalau mau ikut keputusan tahun 1948 di bawah motor kan tuh motornya itu kan Inggris. Ya nggak apa-apa. Akhirnya yang hijau itu Israel itu kan teritorialnya sempit itu. Kenapa sekarang bisa menjadi luas begini? Ya, kita juga kalau misalkan tanah kita diminta dimasuki orang asing kan ya enggak bisa gitu loh. Itu yang bisa aku jawab untuk David Martin ya. Masalahnya tidak sesimpel, makanya aku bilang tidak sesimpel kita mau kembali ke Alkitab ya akhirnya batasnya mana? Negara sudah modern. Jadi maksudku itu yang kembali ke teologis itu ya kita masing-masing menerima kita sebagai anak-anak Abraham baik itu yang beragama Yahudi, beragama Nasrani menjadi Kristen, agama Islam ya sudah ditempati sama-sama. Saling menghormati. Itu yang gue maksud. Kalau lu kan kembali ke Alkitab sampai batas-batas sekarang batas Palestina tahun dulu. Kalau di Alkitab pun disebut Filistin. Itu kan nggak semua juga kan yang Kanaan yang dijanjikan itu. Batasnya gimana? Kan nggak bisa. Makanya apa yang sudah ada itu ya sudah ditempati. Atau kembali ke tahun 48. Israel tidak seluas sekarang. Sekarang Israel dikit luas. Dia expand terus lah. Yang punya yang Arab itu, yang Palestina itu ya tidak mau dong. Mereka juga merasa punya. Gitu loh. Ya. Jadi itu yang gue maksud ya. Ditempati sama-sama. Saling menghormati. Yang mau ke gereja ya ke gereja silahkan. Jangan ada lagi gereja dilululantakkan. Mau yang ke masjid ya ke masjid silahkan. Jangan ada lagi masjid dilululantakkan. Begitu juga yang mau ke tembok ratapan ya silahkan. Jangan diganggu. Sudah enak gitu. Ya. Aku kira itu ya untuk David Martin ya. Sekarang kita masuk ke sini ya. Tajuk ini ya, gue haus minum dulu. Tapi teman-teman kalau ada punya pemikiran lain tentang yang sekarang sedang bergejolak ya antara antara Israel dan Palestina, ya tulis saja di kolom komentar. Mungkin punya pemikiran-pemikiran yang itu brilian, nggak ada masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjutkan kajian ya. Kajian ini pertanyaan dari saudara kita yang istrinya mu'alaf ya. Apakah dosa-dosa mu'alaf itu dihapuskan atau tetap aja? Maksudnya dosa masa lalu ketika dia masih kafir ya. Ya kalau iya bagaimana, kalau tidak bagaimana kan harus ada penjelasannya ya. Karena gue carikan dulu argumentasi dalilnya ya. Kalau di teman-teman Kristen kan orang yang masuk Kristen dari agama lain itu disebut jiwa baru gitu ya, jiwa baru. Ya jiwanya baru gitu ya. Yang biasanya sering disuruh bikin kasih kesaksian atau apa gitu istilahnya ya, suruh cerita ya. Suruh cerita
pengalamannya sehingga dia masuk Kristen gitu ya. Oh, jiwa baru, jiwa baru, jiwa baru gitu. Jadi kalau ada dari agama apapun gitu ya masuk Kristen, mereka sebut istilahan jiwa baru. Nanti bikin kesaksian di gereja gitu ya. Oke. Aku akan mengatakan bahwa kan begini hidupnya. Ini Islam. Kafir itu kan di sini. Islam itu kan di sini. Ini kafir. Ya apa saja ya, Ghairu Islam ya. Mau apa saja di luar Islam, Ghairu Islam itu kafir ya. Dia bikin dosa di sini. Ya, ternyata setelah studi, setelah belajar, mungkin lewat Gus Beti atau apa, ada kesadaran intelektual dia sehingga dia ya menjadi Islam. Berarti yang awalnya di sini, sekarang dia pindah ke sini. Ya, masalahnya bagaimana dosa yang dia lakukan ketika dia kafir gitu loh. Gimana? Tetap terhitung sebagai dosa atau dihapus dari nol setelah dia mu'alaf. Mu'alaf itu artinya hatinya lunak. Artinya lunak itu artinya dia mau menerima hidayah gitu loh ya. Bukan mengeraskan hatinya. Lawan lunak kan keras ya. Lunak itu versusnya kan keras. Maka ada istilah keras hati, nggak mau menerima nasihat, nggak mau menerima hidayah gitu ya. Oke. Gimana? Kalau menurut kalian kira-kira gimana? Dia bikin dosa di sini, terus dia mendapatkan kesadaran intelektual, dia masuk Islam kan di sini. Apakah dosa ini bisa diperhitungkan? Apakah tetap dianggap dosa dan itu tidak bisa diselesaikan? Setelah dia masuk Islam, ya tetap aja dosa. Atau begitu dia masuk Islam dianggap nol, ya. Starting pointnya mulai titik awal ini. Sehingga tidak ada dosa, tidak ada pahala. Atau begitu. Kalau kita lihat secara logik aja ya. Dia mana bisa dikatakan berdosa ketika dia sudah masuk ke dalam Islam. Ya, karena di sini dia belum terikat dengan aturan Islam. Gitu loh. Di sini kan dia belum bisa dihukumi dengan areal wilayah Islam karena dia masih ghairu Islam, masih kafir. Bagaimana dosa itu masih tetap diperhitungkan? Kan tidak bisa. Ya, tidak bisa. Hukum itu tidak mundur. Ya, dia itu maju, progresif, nggak mundur. Jadi tidak mungkin orang yang di luar kafir akan dihukumi dengan hukum Islam. Nah, jadi ketika dia berdosa, melakukan dosa ketika masih kafir, ya di Islam itu dia ketika dia masuk Islam ya ini otomatis terhapus, nggak ono. Dia dihitung nol lagi. Nah, saat inilah dia akan diperhitungkan menurut aturan Islam. Ini dianggap nol. Tuh. Ya. Itu berpikir logiknya begitu. Cuman kan kita tidak bisa aja logik, harus ada sandaran anunya juga kan. Sandaran literasinya, sandaran alkitabiahnya. Bagaimana Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan, apakah benar ketika orang menjadi mu'alaf itu dosa masa lalunya itu dianggap selesai ya atau terhapuskan, sudah tidak dihitung lagi. Ketika dia bersyahadat to be muslim baru mulai perhitungannya dilakukan. Jadi ini titik nol, starting pointnya di syahadah itu ketika dia Islam. Ya, logikanya sih begitu. Cuman kan nggak bisa, kita harus lihat juga sandaran ya, dalilnya lah ya dari Al-Quran atau dari hadis gitu ya. Oke.
Sudah ya, ini aku hapus ya. Jadi enggak mungkin dia diperhitungkan dosanya. Karena kan belum Islam. Wah, sini. Kecuali masuk Islam ke sana baru diperhitungkan. Berarti ketika dia bersahadat masuk Islam itu dianggap 0 kilometer gampangnya gitulah. 0 kilometer. Makanya kalau disebut jiwa baru juga ya nggak ada masalah orang masuk Islam itu. Karena dimulai dari 0 kilometer ya dianggap baru. Oke, paham Mas ya yang tanya ya. Jadi nanti bisa dijelaskan kepada istrinya dan jangan lupa tetap membina istrinya yang mualaf bahwa dosa-dosa dia di masa lalu itu sudah diampuni, dihapuskan, tidak diperhitungkan lagi. Begitu istrimu itu bersahadat, to be Muslim, saat itulah pahala dan dosa diperhitungkan. Ya, jadi itu sebuah keistimewaan. Sebetulnya nggak istimewa sih ya, memang logika berpikirnya begitu. Kan nggak mungkin dia dihukumin dengan hukum Islam padahal dia masih di luar Islam gitu ya. Ya dia dihapuskan, ya terhapus otomatically. Baru ketika bersahadat itu titik 0, 00. Tinggal nanti pahalanya mulai dihitungkan, dosanya mulai diperhitungkan. Itu sandaran logikanya begitu ya. Cuman kan kita perlu sandaran alkitabiahnya. Maka bisa buka Quran surat Al-Anfal ya. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 itu ayatnya ke-38. Sandaran kita di sini ya. Kalau sandaran logikanya tadi seperti itu. Nah, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya harus dikurangi, ini kebanyakan ngopi. Oke, aku bacakan ya. Sandarannya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, surat Al-Anfal 338. Jadi surat 8 Al-Anfal ayatnya 38. Ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Gusti Allah Agung berfirman ya, sabdo, ini namanya sabdo, ini sabda, berfirman kullil ladina ya kafaru yang tahu yukfar lahum ma qad salab wa iyaudu faqad madot sunatul awalin. Gitu ya. Oke. Terjemahannya begini. Katakanlah ya, jadi katakanlah. Sampaikan. Nah, gitu ya. Katakan. Gitu ya. Fiilnya kan amar, diperintahkan ya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kafir itu. Ini dalam kurung ya. Periwayatannya ada Abu Sofyan dan kawan-kawan, gengnya lah ya, gengnya ya. Jika mereka berhenti dari kekafirannya ya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Gue ulangi lagi. Mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Bukan dosa yang akan datang loh ya. Dosa yang telah lalu. Ya. Dan jika mereka kembali lagi, maksudnya memerangi Kanjeng Nabi, memusuhi Kanjeng Nabi, menyerang Kanjeng Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah. Ya. Artinya ketetapan Allah ya. Orang-orang dahulu dibinasakan. Jadi dulu yang betul begitu dibinasakan, maka ini nanti ya kalau dikasih tahu nggak mau tahu dibinasakan juga, begitu maksudnya. Ya, oke, itu ada di surat Al-Anfal surat 8 ayat yang ke-38. Yang kita bidik adalah
Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Itu ya. Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu. Dosa-dosa. Ingat tempusnya loh ya. Lalu ya, bukan yang akan datang. Dosa-dosa dosa-dosa mereka ya. Dosa-dosa mereka yang telah lalu. Yang telah lalu. Nih ya. Ini nanti keterusannya. Ini begini, ini aja terusannya kamu bisa baca sendiri. Tapi stressing point yang kita mau ambil di sini bahwa gini, kalau you mau masuk Islam, ini kan objeknya Abu Sufyan dan kawan-kawan ya. Abu Sufyan and his gang. Kira-kira gitu ya. Maka kalau mereka mau menerima Islam, mau ya, menerima hidayah ya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Yang diampuni apa? Dosanya ini. Tapi waktunya yang bukan yang akan datang. Jadi dosa-dosa masa lalu itu terampuni ketika dia masih kafir. Makanya tadi kajian rasionalitasnya kan sudah jelas ya. Ada hukum positif, nggak mungkin mundur. Ya akhirnya pada sebuah kesimpulan ya diampunilah. Kan hukum Islamnya nggak mungkin mundur. Orang waktu itu dia masih kafir. Dan ternyata alhamdulillah kita bisa cross check pada Al-Anfal surat 838 ternyata sama. Jadi rasionalitas yang kita bangun sama dengan informasi dari Al-Quran yang mengatakan Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang mau menerima hidayah yang telah lalu. Nah, ini jangan lupa yang telah lalu. Artinya ketika masuk Islam dia melakukan dosa, ya dihitung dosa. Yang telah lalu sebelum gohiru Islam. Gitu ya. Jangan, oh tenang aja dosa sudah ditanggung. Terus mau semaunya gitu. Iya, gue lupa ya. Gue nanti akan jelaskan. Dalam dosa waris itu, sebetulnya gimana permasalahannya. Karena ada teman-teman Kristen juga yang nggak paham gitu. Ketika Yesus tersalib itu sebetulnya menghapuskan dosa waris apa dosa perbuatan. Karena dalam kekristenan dosa itu dibagi dua. Dosa waris dan dosa perbuatan. Ya, insya Allah nanti kalau aku lupa ingatkan ya, mumpung ingat ini. Nanti akan kita bahas itu ya, supaya jelas. Ya, gue kan sudah bilang, soteriologi salib itu tidak masuk di logik. Ikuti aja soteriologi logosnya Yesus. Itu kan yang mendesainkan Paulus. Nah, dalam ini kan aku fair. Ketika dia salah, kita bilang salah. Paulus salah di teologis itu. Yang dia soteriologi salib maksud gue. Ketika dia di konsep teos, dia benar ya, aku bilang benar. Gitu ya. Adapun Roma 95 itu kalian aja yang salah memahami diksi iya. Ia adalah Allah. Ya, ia itu ke siapa? Bukan ke Yesus. Oke, kita kembali ke sini. Ya, Allah akan mengampuni dosa mereka yang telah lalu. Artinya, ketika kamu masuk Islam, ya dihitung pahala dosamu. Starting point-nya. Makanya sebetulnya kalau orang masuk Islam disebut jiwa baru, seperti teman-teman Kristen menyebut orang yang di luar Kristen masuk Kristen jiwa baru ya klop juga. Artinya kita kalau menyebut jiwa baru ya nggak salah juga. Karena begini ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Artinya yang lalu kan sudah goodbye. Nah, dia tumbuh menjadi jiwa baru. Saat tumbuh menjadi jiwa baru itu diperhitungkan. Salah ya salah, dosa ya dosa. Gitu loh. Ya. Maka kalau kita bilang jiwa baru untuk yang masuk Islam ya ada benarnya juga sih gitu. Sekali lagi aku ingatkan tempusnya lalu ya. Terus jangan nanti
dosa itu sudah diampuni, dosa masa lalu sudah diampuni. Enggak begitu ya. Dosa setelah kamu masuk Islam ya tetap dihitung dosa, pahala dihitung pahala. Enggak ada istilahnya, kan dosa sudah ditanggung ya. Sudah ditanggung dosa-dosa kita semua, terus kita tenang-tenang aja. Dosa kapan? Semua dosa lalu, dosa yang akan datang. Oh, kok enak. Enggak begitu dalam Islam ya. Oke. Aku kira cukup ya, semoga bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain. Secara khusus untuk Kang Mas yang request, aku nggak punya hutang ya. Sudah aku tunaikan, sudah aku bayar. Ya, jadi sampaikan sama istrinya atau kepada siapa saja lah ya. Dan untuk teman-teman lain juga sampaikan ini. Ya, kalau kamu diskusi dengan teman-teman kafirmu, sampaikan. Kalau mereka ya masuk ke dalam Islam bersahadat, maka dosa masa lalunya itu dianggap nggak ada, sudah nol ya. Tapi jangan diniatin, oh sekarang gue buat dosa yang banyak lah, nanti sudah mau mampus baru gue masuk Islam supaya diampuni. Ya nggak bisa. Apa ya ada jaminan kamu hidup sampai tua nanti? Jangan-jangan kamu belum masuk Islam sudah mampus. Ya, nggak bisa begitu. Ini yang naturali. Ya. Ketika dia dapat hidayah, dia masuk Islam. Dan setelah itu baru diperhitungkan segalanya. Oke? Jadi gitu Mas ya, sampaikan pada istrinya dan teman-teman lain juga sampaikan kepada kawan-kawannya. Ya, ini salah satu enak. Jadi mu'alaf itu nanti enaknya mu'alaf itu juga dia dapat bagian sodako dari kita. Yang berapa? 8 atau 9 asnaf itu. Ya. Jadi kalau ada di sekitarmu mu'alaf, dia punya hak sodako, punya hak mendapatkan sodako. Gitu ya. Oke, itu dulu yang bisa aku sampaikan ya. Semoga bisa dipahami, nggak terlalu ribet kok ini ya. Dan aku sangat-sangat berharap bisa kalian dakwakan kepada yang lain, terutama kepada yang goiru Islam ya. Semoga mereka bisa untuk melunakkan hatinya setelah mendapatkan penjelasan kamu ya, khususnya surat Al-Anfal ini ya. Jadi begitu mereka bersahadat dihitung 0 sudah. Baru di situ segala sesuatunya dimulai. Ya. Oke. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu. Masukkan ke dalam hatimu. Setelah engkau mengoptimalkan rasionalitasmu dalam pencarian kebenaran, tetapi walaupun demikian tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita ya. Oke, semoga mendapatkan keberuntungan ya, yaitu 1, rezeki yang barokah yang banyak, 2, kesehatan yang prima. Ini seperti gue ini lagi mengetuk pintu langit, semoga ada jalan keluar ya, dapatkan rezeki yang barokah, bisa bikin rumah, bisa punya studio nanti. Oke, terima kasih sudah ngaji barengku seperti di sini ya. Matur numbah nuwun, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.